Nah, soneta pembawa suara Islam. Kenapa? Saat itu saya resah dalam bermusik. Karena di dalam musik, dalam film, kenapa sih mesti pakai mabok segala? Kalau nggak mabok, nggak seniman banget gitu loh. Kenapa sih mesti tariku sholat? Kalau pakai sholat, alah, ke santri lo, nggak ke seniman, begitu. Dulu yang namanya musisi, semuanya pada mabok. Kalau orang rock, minumnya apa itu? Whisky ya. Gelap. Orang band bir, gelap. Tukang orkes, tukang gabus, minumnya bir juga. Cuman bedanya tukang gabus dan tukang orkes, tubuh dituang dulu diceret. Apa itu ceret? Tekok, dituang di tekok timah, gitu. Ditaruh di dalam kursi. Kalau dia mau minum dituang di gelas. Minum teh, teh. Padahal bir juga di sini. Dulu seperti itu orang main musik. Saya resah kalau mau sholat dikatain, nggak minum dikatain sok santri lo. Yang ketiga pergaulan bebas, udah halal aja laki dan perempuan. Ini yang membuat keresahan saya saat itu. Oleh karena itu di tiap setelah sholat saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau musik, bakat musik yang Kau anugerahkan kepadaku ini hanya akan memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat ini. Tapi kalau bisa membawa kepada keridhaanmu, tolong bimbing aku ya Allah. Ini doa saya selalu sebelum tahun 70-an. Akhirnya keresahan ini saya tuangkan pada soneta bro. Ini soneta juga dulu pada teler. Hah? Gue juga teler gitu. Ya, artinya kalau nggak minum dikatain kita. Gue minum senang-senang sebal udah. Yang pasti bukan peminum. Tapi dulu itu budaya. Inilah doa saya. Akhirnya 13 Oktober 1973 kita deklarasi. Saya kumpulin waktu itu formasi pertama 8 orang. Saya lead gitar, lead vokal. Kemudian Haji Popong, Haji Herman, bass. Kemudian Haji Wempi, Ritem. Dulu belum ada Haji itu. Haji Rizwan, keyboard. Lihat jangan gitu. Kemudian Haji Hadi, Abdul Hadi, suling. Haji Nasir, mandolin. Haji Ayub, tamborin, almarhum juga. Kita deklarasi di bawah pohon mangga di depan musyola rumah saya Bulan Baru 13 Oktober 73. Saya rentangkan telapak tangan saya. Mulai hari ini kita jadikan soneta sebagai musik dakwah. Ini anugerah Allah, kita kembalikan kepada Allah. Mulai saat ini nggak pakai ada lagi yang teler-teler, nggak pakai ada lagi yang nggak pakai sholat. Semua kudu sholat berjamaah. Jadi peraturan soneta itu mau tur ke latihan kayak gimana kayak nggak boleh sholat sendiri-sendiri, harus berjamaah. Kenapa? Supaya terkontrol. Ada yang belum sholat, yang boleh sholat belum bisa. Makanya harus jamaah. Yang tidak jamaah akan kena sanksi. Gua potong honor. Ini sejarah soneta ya. Nah terus saya rentangkan telapak tangan saya. Siapa yang setuju, jabat tangan saya. Mulai hari ini harus sholat berjamaah. Mulai hari ini tidak ada maksiat di soneta. Yang setuju, jabat tangan saya. Haji Rizwan, pelak. Haji Wempi, pelak. Haji semua pelak 8 orang. Al-Fatihah. Fatihah. Mulai dari situ nggak ada maksiat. Mulai dari situ kita dakwah dengan soneta. Dakwah kita yang pertama mengucapkan Assalamualaikum. Dulu
assalamualaikum, ditabukan di pentas musik. Mana ada yang musik pakai salam? Itu jihad saya yang pertama di musik adalah mengucapkan assalamualaikum di Ancol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemparin sendal. Apa klep kajian, oi? Lumpur sendal naik. Ustaz. Masya Allah itu. Yang kedua, setelah salam itu berjalan, Alam Nabi lalu 5 Iqtani khamsan qabla khamsin. Setelah itu sukses, Allah Ta'ala La ilaha illallah, apa namanya, Al-Ikhlas. Terus kita berdakwah di atas. Kontroversi terjadi. Itu yang namanya koran-koran sekuler, koran-koran Nasrani memprovokasi umat. Roma Irama menjual ayat-ayat Quran. Roma Irama mendendangkan ayat-ayat Quran di sidang MUI. Saya dipanggil sama MUI waktu itu, Kiai Haji Syukri Ghazali. Kantornya di Masjid Agung Kebayoran MUI waktu itu. Segenap wartawan dipanggil, semua ulama dikumpulin. Anda menjual ayat Quran, mendengar Quran yang mana? Saya putar itu lagu la ilaha illallah. Ini Pak Kiai lagunya yang dibilang mendendangkan Al-Quran. Coba putar. Saya putar. Itu suara angin. Sudah tahu kan? Begitu suara angin, efek angin, saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada musik. Setelah itu baru katakan Tuhan itu satu dan seterusnya. Oh, kalau yang begini sih bikin yang banyak banget sih. Nah itu, dari situ kita mendapat apa namanya, restu dari MUI. Maka berjalanlah Soneta sebagai musik dakwah. Nah inilah peran Haji Rizwan di dalam berjuang. Makanya insya Allah saya yakin ya teman-teman almarhum ini, Haji Popong almarhum, Haji Ayub almarhum, kemudian siapa? Haji Rizwan. Nah, saya sering bilang bercanda sama teman-teman Soneta nih Ustaz. Kita ini seperti show aja dah. Mau pentas itu, kan lu pada duluan, lu belakangan. Begitu anak gua kumpul di panggung, baru rajinnya keluar. Jadi lu pada duluan di belakang. Nah, inilah kira-kira saya yakin teman-teman itu, karena selama ini kita betul-betul melaksanakan perintah Allah, betul-betul menjauhi larangan Allah melalui musik ini. Dan alhamdulillah Forza, fans of Roma and Soneta ini sudah eksis di seluruh Indonesia. Ini satu fakta bahwa dakwah melalui musik itu efektif. Karena banyak anggota Forza yang mengaku, Bang Haji, saya itu tukang mabuk. Begitu dengar lagu haram berhenti saya. Bang Haji, dulu saya penjudi. Begitu lumayan dengar lagu judi berhenti saya judi. Bang Haji, dulu saya kurang ajar sama ibu saya. Begitu dengar lagu keramat, nggak berani lagi saya kurang ajar. Anak-anak Forza saya. Nah itu satu bukti bahwa dakwah bil musik efektif. Nah makanya moto saya katakan, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Musik adalah bukan sekedar untuk hura-hura, tapi dia adalah punya pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Dan musik punya power, punya kekuatan. Power of music bisa merubah manusia yang baik menjadi jahat, dan bisa merubah yang jahat menjadi baik. Dan saya sudah membuktikan itu melalui Forza, fans of Roma and Soneta. Banyak mereka yang berubah menjadi baik. Baiklah, saya tutup
ceramah saya ini dengan sebuah bukan lagu, dengan sebuah lirik. Mudah-mudahan jadi renungan buat kita di tengah-tengah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah tak seempuk tilam putih, kini harus terpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri beriaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tiada seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, ini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjelang. Allahumma fiqhil mu'tadi billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.